Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat semuanya? Oke, terima kasih masih bergabung, masih bersama kita pada pertemuan hari ini. Ini pertemuan kelima ya. Materi hari ini kita lanjutkan tadi melalui sistem pernafasan, sekarang melalui sistem pencernaan. Bagaimana fisiologi dari sistem pencernaan pada manusia. Tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana proses pernafasan itu, kemudian apa-apa saja yang menjadi penyakit dari pernapasan, terus bagaimana fungsi-fungsi dari sistem organ pernapasan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem pencernaan. Tentunya tidak asing lagi atau tidak bukan hal yang baru lagi terkait dengan bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, motivasi hari ini yaitu tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Dari Beverly Hills. Artinya apa? Jadi semuanya butuh proses, semuanya butuh kerja keras, semuanya butuh pengorbanan. Jika masih merasa bahwa ini sudah pertemuan kelima tetapi masih sulit untuk memahami materi, jangan bekerja keras, jangan mengeluh, jangan putus asa, karena sesungguhnya tidak ada jalan yang paling mudah ditemui setiap kita ingin berubah menjadi yang lebih baik. Oke, semangat semuanya ya. Oke, sistem pencernaan atau yang kita kenal atau istilah medisnya adalah gastrointestinal. Jadi sistem pencernaan itu apa sih? Adalah sistem organ atau organ di dalam tubuh manusia yang fungsinya apa? Fungsinya untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna dari tubuh. Jadi inti dari atau fungsi dari sistem pencernaan ini yaitu menerima makanan, kemudian melakukan pencernaan atau mencernanya, penyerapan zat gizi, dan membuang bagian makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi semua yang kita makan itu semuanya tidak semua menjadi sebuah energi, tetapi ada hal-hal atau ada sumber-sumber makanan-makanan yang tubuh kita tidak butuhkan, jadi harus dibuang. Begitupun juga makanan yang kita konsumsi ada yang berubah menjadi energi. Jadi makanan atau kebutuhan-kebutuhan pada setiap organ tubuh yang lain itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan energi, sehingga apa? Sehingga diperlukanlah sistem pencernaan ini untuk mendapatkan pasokan atau makanan. Oke, lanjut. Nah, sistem pencernaan itu sendiri bisa kita lihat itu terdiri dari mulut, kemudian oesophagus, ada hati, ada pankreas, ada lambung, ada usus halus, usus besar, kemudian rektum, ada anus. Nah, itu yang kita akan pelajari apa fungsi-fungsi dari setiap organ di dalam sistem pencernaan ini. Nah, secara umum fungsi saluran cerna itu ada 5. Pertama, sebagai tempat jalannya makanan yang kita konsumsi dari luar melalui mulut hingga diproses menjadi sebuah energi. Selain itu, yang kedua adalah sebagai timbun makanan. Jadi, makanan yang kita konsumsi itu tidak langsung digunakan. Ada juga yang harus disimpan di dalam tubuh kita untuk digunakan apabila tubuh membutuhkan. Jadi bukan penyimpanan di dalam fungsi cerna ini bukan hanya sebagai jalan untuk mendapatkan energi, tetapi sebagai tempat penyimpanan makanan. Jadi setelah yang kita makan,
ternyata energinya masih sisa, ya disimpan, tidak malah dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian saluran cerna itu berfungsi juga sebagai cerna makanan, jadi memecah makanan menjadi zat yang kecil sehingga apa? Sehingga organ tubuh yang lain atau sistem pencernaan yang lain itu bisa bekerja. Jadi makanan yang kita makan, misalnya roti atau segala macam itu utuh, kemudian nanti di dalam di dalam mulut itu akan dilakukan pencernaan atau pemotongan menjadi menjadi potongan-potongan yang kecil. Oke. Nah, selanjutnya sebagai absorpsi zat makanan atau penyerapan zat makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi tadi yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap melalui pembuluh darah atau melalui bersama dengan darah ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Selain yang dibutuhkan, ada juga sebagai ekskresi sisa makanan. Jadi tempat pembuangan makanan yang kita konsumsi atau sisa-sisa makanan yang kita tidak dibutuhkan oleh tubuh, yang akhirnya melalui sistem pencernaan inilah makanan tersebut akan atau sisa makanan tersebut akan dibuang oleh tubuh melalui rektum dan anus. Nah, proses pencernaan di sini ada dua jenis, ada yang secara mekanik, ada secara kimia atau enzimatis. Secara mekanik adalah proses pencernaan yang terjadi pada mulut. Jadi proses pemecahan makanan dikunyah, kemudian membuat potongan-potongan kecil, itu adalah proses pencernaan secara mekanik. Nah, kemudian bagaimana kemudian ada proses pencernaan makanan secara kimia atau melalui enzim. Nah, di dalam tubuh sendiri atau di dalam sistem pencernaan sendiri, selain organ-organ, dia juga mengandung enzim. Nah, enzim inilah yang akan membantu dalam proses penyerapan makanan, proses perubahan makanan zat yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa digunakan oleh setiap anggota tubuh yang membutuhkan. Nah, proses di dalam makanan ini atau yang dimulai namanya ada mastikasi atau pengunyahan. Jadi makanan yang kita konsumsi kemudian pertama kali adalah proses mastikasi atau pengunyahan. Nah, ini bisa makanan dalam mulut ini akan dihancurkan. Pertama melalui pengunyahan, kemudian akan dibantu oleh air liur atau saliva. Dan makanan yang kita makan juga akan dinetralisasi oleh apa? Oleh asam di dalam makanan dengan bikarbonat di dalam dalam mulut kita. Sehingga makanan yang kita konsumsi itu akhirnya bisa bermanfaat bagi tubuh. Jadi tidak serta-merta hanya makanan besar itu langsung masuknya besar juga, tidak, tapi harus ada proses mastikasi, kemudian proses pelumasan, ketika mengunyah akan dibantu oleh air liur atau istilahnya saliva, dan menetralisir kandungan di dalam makanan itu dengan asam asam dalam makanan dengan bikarbonatnya. Nah, air liur sendiri ini atau saliva ini diproduksi oleh 3 kelenjar. Jadi air yang liur yang menghiasi atau di dalam mulut kita itu diproduksi oleh 3 kelenjar. Ada namanya kelenjar parotis. Yang kedua adalah kelenjar submandibularis, dan yang ketiga adalah kelenjar sublingualis. Oke, nah ini ketiga kelenjar ini yang membantu proses pengeluaran air liur atau saliva di dalam mulut. Jadi sehingga mulut kita itu tidak pernah habis oleh air liur sebagai pelumas ketika ada makanan yang kita konsumsi. Nah, mekanisme pencernaan makanan itu misalnya dari mulut. Nah, dalam mengunyah tadi itu akan melibatkan siapa? Akan melibatkan gigi, lidah, dan refleks pengunyahan.
Nah, seperti yang kita perhatikan di gambar, jadi makanan yang kita konsumsi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian dari mulut itu akan dibawa ke lambung untuk diproses lebih jauh. Nah, di dalam mulut sendiri itu akan proses pengunyahan itu akan melibatkan gigi, lidah, dan refleks pengunyahan. Nah, bagaimana rangsangan pengeluaran air liur? Itu merupakan respon refleks ya, yang dimulai dari reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh. Ada namanya reseptor cita rasa, reseptor bau, reseptor rasa raba akibat pengunyahan. Jadi kalau air liur itu kok bisa keluar sih Pak? Nah, itu bisa disebabkan karena adanya rangsangan-rangsangan atau stimulus-stimulus ya, yang diberikan oleh tubuh. Pertama reseptor cita rasa. Oke, nah kita ketika cita rasanya itu baik, enak atau segala macam, itu nanti secara otomatis produksi air liur di dalam tubuh, di dalam mulut itu makin banyak. Kemudian reseptor bau, jadi baunya enak, secara otomatis air liur ini akan memproduksi atau akan diproduksi. Nah, yang ketiga adalah sebagai reseptor raba. Jadi ketika pengunyahan otomatis ada proses kontraksi di dalam mulut kita. Nah, hal tersebut ketika makanan menyentuh mulut, maka ada namanya reseptor raba yang memberikan impuls kepada kelenjar-kelenjar untuk memproduksi makanan ketika kita sementara mengunyah. Jadi rangsangan-rangsangan tadi yang kita tadi misalnya melalui mengunyah atau melalui bau atau melalui rasa, itu rangsangan-rangsangan tersebut atau impuls-impuls tersebut itu akan diteruskan ke hipotalamus. Jadi akan diteruskan ke otak. Kemudian dari pusat otak tersebut akan mengatur air liurnya atau pengeluaran air liurnya. Dan di mana di sini adalah medula oblongata. Oke. Nah, mekanisme pencernaan makanan, jadi ada menelan, voluntar atau secara sadar, perigeneal, esofageal. Nah, pengaturan refleks menelan itu dimulai dengan adanya makanan yang terdorong ke dalam ke belakang mulut. Gitu ya. Jadi proses mekanisme pencernaan makanan itu ada voluntar, artinya tidak secara sadar. Kemudian ada namanya pharyngeal, yaitu adanya kontraksi pada belakang tenggorokan. Kemudian adanya namanya esofageal. Nah, esofageal ini itu apa sih itu esofageal atau jaringan? Jadi jaringan yang tipis yang terdapat di esofagus. Oke. Selanjutnya, ketika tadi setelah mengunyah, kemudian selanjutnya akan ada namanya deglutisi atau penelanan. Nah, penelanan sini ada tahap bukal, ada tahap pharyngeal dan tahap esofagus. Oke. Kemudian pengaturan saluran cerna. Jadi yang mengatur saluran cerna itu kalau pengaturan mekanik dilakukan oleh sistem saraf yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Oke, kemudian pencerapan dalam saluran cerna itu ada plexus metricus dan plexus submucosa. Jadi di dalam sistem pencernaan sendiri akan ada sistem-sistem saraf yang mensarafi sehingga proses informasi yang masuk ke dalam atau disampaikan kepada otak itu akan tersampaikan. Nah, di sini ada saluran atau persarafan, ada namanya plexus metricus dan plexus submucosa. Nah, selanjutnya ada proses empat proses pencernaan secara dasar ya. Ada namanya motilitas,
sekresi, pencerna, dan penyerapan. Motilitas itu apa? Motilitas adalah kontraksi otot untuk mencampur dan mendorong isi saluran pencernaan. Jadi motilitas artinya kontraksinya otot untuk mencampur dan mendorong isi saluran pencernaan. Kemudian sekresi, di mana getah pencernaan disekresikan ke dalam saluran pencernaan oleh kelenjar eksokrin. Nah di sini kelenjar getah pencernaan ini akan disekresikan ke dalam pencernaan atau sistem pencernaan oleh kelenjar eksokrin. Jadi akan dibantu dalam sistem sekresi ini akan dibantu oleh kelenjar eksokrin dalam proses sekresi ke dalam saluran cerna. Kemudian pencernaan. Nah, kalau pencernaan di sini artinya menguraikan makanan dari struktur-struktur yang kompleks atau yang lebih kompleks tadi, jadi yang utuh, kemudian akan diserap menjadi lebih kecil, yang nantinya akan diserap oleh enzim pada sistem pencernaan yang akan nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah proses pencernaan dasar, yaitu penyerapan. Yaitu penyerapan ini terjadi di usus halus, di mana air, vitamin, dan elektrolit hasil pencernaan akan dipindahkan dari lumen pencernaan ke darah dan limfe. Jadi kalau ditanya nanti di manakah tempat penyerapan zat atau makanan-makanan yang bernutrisi atau vitamin, mineral, itu di mana? Ya adanya di usus halus. Jadi jangan bilang di lambung ya. Jadi di lambung itu prosesnya hanya memproses makanan menjadi bagian-bagian kecil lagi. Nah, nanti di usus halus lah tempat akan dikirimkan. Jadi pusatnya nanti itu di usus halus. Nah, usus halus nanti ini kan tempatnya akan mengirimkan ke setiap tubuh ya. Jadi setiap organ tubuh, pos-pos mana yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan. Nah dari situlah sehingga energi yang kita butuhkan dapat tersampaikan. Nah, aktivitas saluran cerna itu sendiri ada 7 ya. Yang pertama tadi kurang lebih tadi sama ya, ada ingesti, adalah pengambilan makanan masuk ke mulut atau ke saluran cerna. Kemudian ada propulsi. Nah, propulsi sendiri adalah di mana proses penelan, atau ketika ingesti tadi masuk, jadi proses memasukkan, kemudian di sini nanti propulsi adalah proses menelan makanan. Kemudian peristaltis itu adalah gerakan kontraksi atau relaksasi otot pada dinding organ. Jadi masih ada kaitannya dengan propulsi ya. Kemudian digesti mekanik. Jadi ada dua, digesti mekanik dan kimia. Tadi seperti sudah dijelaskan bahwa digesti mekanik kita maunya mencampur dan mengaduk makanan di dalam mulut. Prosesnya kalau misalnya ditanya di mana proses digesti mekanik, yaitu adanya di mulut. Nah, kemudian digesti kimia. Digesti kimia di sini adalah proses pencampuran makanan atau penguraian makanan atau katabolik secara hidrolisis. Artinya dari molekul-molekul besar tadi itu akan menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya absorpsi, yaitu gerakan nutrisi dari saluran cerna ke darah atau limfa. Jadi absorpsi di sini penyerapan, di mana makanan-makanan yang tadi sudah digunakan atau sudah masuk ke dalam tubuh itu akan diserap melalui usus halus yang namanya absorpsi, penyerapan. Jadi nanti melalui saluran darah dan limfe ini akan mengirimkan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh setiap organ tubuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah defekasi, yaitu eliminasi buangan padat yang tidak dapat dicerna. Jadi sisa-sisa dari zat makanan yang kita konsumsi akhirnya didefekasi atau mengeluarkan makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini sistemnya, jadi dari mulut, kemudian esofagus, kemudian dari lambung, kemudian ke usus halus, kemudian ke seluruh tubuh. Nah,
sini ada usus buntu, ada usus halus, usus besar, usus 12 jari, sama ada rektum. Nah, di sinilah proses-proses dari proses pencernaan. Oke, yang lanjut kita masuk ke mulut. Nah, mulut itu adalah tadi ada langit-langit mulut yang dikenal dengan istilahnya palatum, ada uvula yang di belakang ya. Jadi kalau kalian membuka mulut ada yang tonjolan yang keluar kecil ke bawah itu namanya uvula. Ada lidah, ada gusi, ada gigi, ada vestibula oris, kemudian ada tonsil, kemudian ada palatum tadi ya. Nah, lidah kemudian tadi sudah mulut, ada lidah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memegang atau mereposisi makanan selama dikunyah. Jadi lidah ini akan mengatur, makanan ini harus ke kanan atau ke kiri, atau menggunakan gigi depan atau gigi geram atau gigi susu. Nah, ini perannya lidah di sini. Kemudian nanti di lidah juga ini fungsinya untuk mengatur atau mencampur makanan dengan air ludah dan membentuk bolus. Jadi kayak potongan-potongan kecil itu tadi ya, seperti yang digambar. Kemudian inisiasi menelan dan berbicara dan mendorong makanan ke belakang tenggorokan dan memicu refleksi menelan. Nah, inilah fungsi-fungsi dari lidah itu sendiri. Jadi sebagai pemegang atau mereposisi makanan, kemudian sebagai pencampur, kemudian sebagai inisiasi menelan dan berbicara. Jadi kalau kita tidak ada lidah, dibantu oleh lidah, maka akan sulit untuk menelan ataupun berbicara. Dan bahkan mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan itu akan sulit apabila tidak ada lidah. Nah, ludah tadi sudah dijelaskan panjangnya terkait sekresi safila, fungsinya membersihkan mulut, membasahi, menurunkan bahan kimia, mengandung enzim mencah makanan, dan yang lain-lain. Nah, ludah sendiri ini atau kelenjar ludah ini terdiri dari kelenjar ludah intrinsik dan ekstrinsik. Kelenjar ludah intrinsik adalah kelenjar bukal yang menyebar di makula mulut atau mukosa mulut. Kelenjar ludah ekstrinsik adalah parotis, ada submandibularis dan sublingualis. Nah, jadi setelah mulut, kemudian gigi, mulut, kemudian lidah dan gigi. Nah, gigi di sini ada 3 jenis, yaitu gigi sebagai pemotong, gigi sebagai merobek, dan gigi sebagai menggiling. Gigi seri itu tujuan untuk memotong, gigi taring untuk merobek, dan premolar dan molar untuk menggiling atau menghancurkan. Secara umum, fungsi gigi di sini adalah sebagai secara sistem pencernaan adalah mastikasi atau pengunyahan. Jadi makanan yang masuk ke mulut itu akan dipotong dan dibuat menjadi potongan-potongan kecil yang akan nanti mencampur dengan silvia atau air liur. Nah, faring dari mulut, laring, kemudian makanan cair masuk ke dalam esofagus, kemudian udara ke trakea. Nah, di sini faring sendiri akan dibatasi oleh pigel dan kelenjar mucus. Nah, faring di sini memiliki 2 lapisan otot, yaitu longitudinal dan longitudinal dalam dan konstruktor varifigeal luar. Tadi sudah jadi esofagus, jadi kayak tabung itu ya. Jadi tabung yang tadi kalau di sistem pencernaan yang tabung menghubungkan antara hidung dengan paru-paru. Nah, kalau di sini ada namanya esofagus, yaitu tabung juga. Nah, di sini dia letaknya di belakang di belakang dari saluran nafas. Lapisan-lapisan sendiri dari jaringan ikat yang merenggang, yang dapat merenggang, kemudian lapisan otot yang terdiri dari 2 selaput otot, kemudian 1 buah submukosa, dan juga ada yang terakhir adalah selaput lende. Nah, makanan yang kita konsumsi dari mulut akan didorong ke esofagus dan menuju lambung secara peristaltis. Oke. Deglutisis atau penelanan itu terdiri dari 3 fase. Ada fase bukal, ada fase bukal, kemudian
ada fase faring dan ada fase esofagus. Apa itu? Fase bukal di sini artinya adalah terjadi secara sadar, di mana ketika di dalam mulut menggerakkan gumpalan makanan ke dalam faring. Nah, penelanan. Jadi proses penelanan itu ada tiga, ada fase bukal, ada faring, dan esofagus. Nah, fase bukal di sini di mana mulut ketika lidah menggerakkan makanan ini atau gumpalan-gumpalan ini ke belakang atau ke dalam faring. Nah, selanjutnya setelah fase bukal ini ada fase faring. Nah, fase faring ini secara otomatis tidak terjadi secara tidak sadar. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya itu ketika langit-langit lunak atau dan tegak melengkung ke atas menutupi nasofaring untuk mencegah masuknya makanan ke dalam rongga hidung. Nah, tadi seperti coba dibaca di penjelasan di materi sebelumnya, yang ada yang bertanya terkait dengan bagaimana makanan bisa masuk ke mulut. Nah, di situ ada prosesnya. Kemudian terakhir adalah fase esofagus, yang terjadinya di mana? Terjadinya di oesophagus juga tentunya. Nah, tadi secara kimia, kemudian nanti ini ada secara tadi secara mekanik, kemudian secara kimia. Nah, secara kimia tentunya akan dibantu oleh enzim. Nah, enzim di sini ada namanya enzim pencernaan, yaitu enzim amilase, protease, dan lipase. Enzim amilase itu biasanya untuk karbohidrat, protease untuk protein, dan lipase adalah untuk lemak. Jadi proses untuk menghancurkannya akan dibantu oleh enzim ini, enzim lipase. Kemudian lambung yang berbentuk J ya. Ada bagian superior kiri, rongga abdomen, di bawah diafragma, terdiri dari bagian kardia, fundus, Golgi organ, dan bagian filorus. Kemudian lapisan lambung terdiri dari lapisan peritoneal luar atau disebut dengan serosa, kemudian lapisan berotot yaitu serambi longitudinal, serabut sirkular, dan serabut oblik. Kemudian lapisan ketiga itu adalah lapisan submukosa, yaitu di mana ada terdiri dari pembuluh darah dan saluran limfa, dan yang keempat adalah lapisan mukosa atau terdapat di dalam, yang paling dalam ya. Jadi lapisan-lapisan terdapat kerutan-kerutan itu yang akan nanti memiliki fungsi dalam proses pengolahan makanan. Nah, bagian lambung sendiri ada kardia lambung, ada fundus, ada Golgi lambung, dan filoflek, nanti bisa dibaca ya. Nah, fungsi lambung sendiri memiliki beberapa fungsi seperti penyimpanan makanan, kemudian produksi kimus atau aktivitas lambung mengakibat terbentuknya kimus, kemudian digensi protein, kemudian produksi intrinsik, produksi mukus, dan absorpsi. Nah, kelenjar dalam lambung itu yang kita kenal namanya kelenjar gastrik, kelenjar gastrik antropilorik, kemudian kelenjar fundus dan bandang gagrik, dan yang lain-lain. Ini ada tadi ya, jadi kelenjar-kelenjar itu memiliki proses sekresi HCl, kemudian sekresi pepsinogen, kemudian sekresi faktor intrinsik. Ini pengaturan asam lambung. Kemudian setelah lambung itu ada pankreas, letaknya di mana? Letaknya berada dekat dengan kurvatula besar lambung. Nah, bagian kepala dikelilingi oleh duodenum dan ekor berbatasan dengan limfa. Nah, fungsi dari eksokrin ini adalah mengsekresikan cairan parentetik dan mencegah makanan. Kemudian sel asinus adalah bagian dari sel sekretorin yang mengandung granul simogen dengan enzim pencernaan. Nah, fungsi secara endokrin adalah melepas insulin dan glukagon. Nah, ini biasanya kadang orang terjadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan insulin. Nah, biasanya karena pankreasnya yang bermasalah. Nah, setelah itu ada empedu, ada ketum empedu, itu disekresi secara kontinu oleh hati, tidak mengandung enzim pencernaan. Kemudian transport produksi akhir dari metabolisme lemak ke fisi urin dapat diserap di dalam pembuluh limfa. Kemudian usus halus tadi disampaikan bahwa tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan penyerapan. Nah, di usus halus ini tidak ada lagi proses pencernaan ya, jadi hanya menyebarkan atau tempat absorpsi penyerapan makanan-makanan. Nah,
Nah, karena usus halus ini sangat besar, panjang ya, 6,3 meter dengan diameter 0,27 yang melingkar di bagian perut. Di bagian ini terdiri dari 3 bagian, duodenum, jenurum, dan ileum. Nah, setelah itu usus besar. Nah, usus besar ini tempat sisa-sisa makanan yang kita konsumsi. Di usus besar ini fungsinya apa? Untuk mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kinus dari cairan menjadi massa semi padat. Kemudian tanpa perlu memproduksinya feses atau kemudian bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil silosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap harinya. Oke. Demikian materi untuk hari ini. Silakan dipelajari materinya. Kita akan melanjutkan diskusi setelah materi selesai didengarkan. Sekian untuk hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.